warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih membimbing kita untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah hadirkan kepada kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih di seputar judul umumnya yaitu di kitab Riyadhus Shalihin. Ketika kita menginjak usia 60 tahun ya. Kemudian di usia tersebut seyogianya jiwa seorang hamba, hati seorang hamba itu sudah matang, sudah dewasa. Dan ciri-ciri orang yang hatinya matang, sudah dewasa, sudah kita sebutkan dari kemarin, yaitu di dalam kehidupannya produktif. Dia banyak memberikan kontribusi untuk manusia yang lain, bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya saja. Itu orang yang hatinya sudah hidup ya, dia akan produktif, dia sudah matang. Jadi orang belum bisa banyak memberikan manfaat untuk orang lain, belum bisa berkontribusi di dalam kehidupannya, menandakan bahwa qalbnya itu belum berfungsi dengan sesungguhnya. Kenapa? Karena qalb yang hidup ini berarti menunjukkan qalb yang hatinya bersih, hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah, tidak penuh dengan pengkhianatan, kecurangan, hasud, dengki dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Maka kalau hati seperti ini, Allah akan bersemayam di dalam, akan hadir, akan datang di hati yang bersih tadi. Kalau Allah sudah hadir ke situ, artinya nanti sifat-sifat Allah, karena dia sudah berusaha menghadirkan sifat-sifat Allah yang baik, maka Allah akan mendatangkan sifat-sifat Allah itu ke dalam dirinya dia. Maka ketika itu terjadi, ketika dia melihat pandangannya pandangan, ketika dia mendengar pendengarannya pendengaran Allah, ketika dia berjalannya kakinya Allah. Dan puncak dari ketika Allah bertajali kepada dirinya, maka apa yang dia lakukan pasti akan berlimpah kebaikannya buat manusia. Jadi tidak ada orang yang Allah hadir kepada dirinya justru apa? Bukannya banyak manfaat kepada manusia, malah bikin masalah. Enggak, Bu. Kalau orang yang sudah dihadirkan oleh Allah sifat-sifat Allah kepada dirinya, maka justru hidupnya akan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Allah itu kan maha kan ya, maha pemberi, maha bijaksana, maha gini-gini. Jadi sesuai dengan sifat-sifat Allah, manusia yang akan dihadirkan Allah di dalam kalbunya yang bersih tadi, maka dia akan seperti Allah. Walaupun pasti beda ya.
Pasti beda kan? Bedanya di mana? Jadi kalau Allah maha, kalau kita punya sifat itu gitu. Allah maha adil, kita pun harus adil. Allah maha bijaksana, kita bijaksana. Allah maha gagah, kita gagah. Bisa gagah sesuai dengan fungsinya. Fungsinya kita apa? Kalau seorang pemimpin harus punya sifat gagah kan? Harus punya sifat berwibawa. Allah punya sifat jalal kan? Allah punya sifat aziz. Manusia pun harus punya sifat seperti itu. Sesuai dengan predikat yang dipegang oleh dia. Kalau sebagai ibu, apa ibu? Punya sifat penyayang, punya sifat pendidik. Allah punya nggak sifat penyayang, Bu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, pendidik, al-ilmu kan? Kemudian kalau kita bersama-sama di sini harus empati dengan orang lain, punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian kita juga harus bijaksana dan sebagainya, banyak. Jadi semua sifat-sifat Allah harus dimiliki oleh manusia. Harus dimiliki oleh manusia kecuali satu. Apa? Al-mutakabbir. Yang nggak boleh itu aja, Bu. Yang lainnya harus dimiliki. Tapi sifat-sifat Allah ini harus dimiliki sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Kalau ibu bukan seorang pemimpin, mungkin jalalnya nggak terlalu dominan. Saya mah Bu Vila ngaji ya ngaji, dia di musola bantu-bantu aja seperti ini, berarti seneng nolong contohnya. Alhamdulillah Bu Asmah bisa hadir ya dengan bayinya, sudah bisa gabung lagi dengan kita selama 3 bulan ya Bu, apa 2 bulan? Sudah berapa bulan bayinya? Berarti udah 2,5 bulan beliau absen ya karena melahirkan, ada uzur syar'i. Ya begitu ya, sifat-sifat Allah itu akan bertajalli kepada kita kalau di dalam kolbu kitanya bersih. Puncak kepuasan kolbu itu di mana? Puncak kepuasan kolbu. Jadi si kolbu ini seperti jasad, punya makanan gitu. Nah, ketika dia memakan sesuatu, ada puncak kepuasannya dia. Ketika dia Allah hadir ke dalam kolbunya dan si kolbu ini melacak apa yang bisa hadir kepada dirinya. Karena saya sudah menyampaikan kemarin-kemarin, tinggal ibu mencerna lagi ya. Jadi si kolbu itu emang ada rasa puas, Bu. Gini aja deh. Badan kita tuh kalau makan kan kadang ada makanan yang memuaskan, kadang ada yang makanan yang tidak memuaskan ya Bu ya. Ya Allah makan enak banget deh. Udah gitu saya puas banget gitu. Kan suka gitu ya Bu ya, makan apa kayak karedok kayak atau nasi liwet kayak atau bakso dan sebagainya gitu. Itu kan jasad. Saya sudah puas deh, sekarang saya sudah punya rumah, saya sudah punya kendaraan, itu kepuasan jasad. Si kolbu juga punya kepuasan Bu. Di mana kepuasan dia? Ketika Allah sudah hadir di kolbunya. Artinya kita ini kalau mengenal Allah, si kolbu itu puas Bu. Jadi kalau kita belum mengenal Allah, si kolbu itu enggak tenang hidupnya. Enggak tenang Bu. Saya hidup untuk apa ya? Terus kalaupun dapat A, dapat rezeki A, dapat anak prestasi apa gitu, dapat jabatan apa-apa, tapi hatinya kayak mencari-cari gitu Bu. Pernah merasa seperti itu enggak? Ya. Kayak hampa. Berarti si kolbu belum mendapatkan kepuasan. Kepuasannya apa tadi? Ma'rifatullah. Ketika dia kenal dengan Allah dan Allah bersemayam di dalam kolbunya dia. Bukan zatnya ya, jangan disalahpahami. Zatnya Allah nggak bakalan terjangkau. Jadi kalau kita udah ngerti apa yang kita lakukan, ada makna di balik itu. Jadi ada hikmah. Saya ulang lagi kemarin. Kalau kita melakukan segala sesuatu, cirinya orang itu kalau Allah itu sebelum berkali melakukan sesuatu pasti ada suatu nilai, ada suatu makna di balik dari apa yang kita terima atau yang kita lakukan, Bu. Bukan hanya sekedar kalau nyapu doang gitu, udah bersih kinclong, enggak begitu Bu. Kalau
kalau orang yang ingin Allah itu bertajalli ke dalam dirinya. Ketika dia nyapu, ya Allah siapa yang menghadirkan ini? Sapunya dari mana? Terus ini untuk apa? Sudah bersih. Untuk apa kalau kita nyapu? Injak lagi, kan bersih. Orang mau sholat, mau ibadah, menatapnya juga enak kalau rumah bersih ya Bu ya, wangi, kinclong gitu, nggak berantakan sebagainya. Jadi setiap yang kita lakukan tuh ada makna di balik yang kita lihat. Itu orang dapat hikmah gitu. Yang kemarin ya bisa dipahami. Nah itu. Jadi si kolbu itu akan merasa puas Bu. Nah, kenapa? Karena kolbu ini adalah baitullah. Yang kemarin yang ciri-ciri orang yang sudah bertajalli itu salah satunya mahmum. Iya, saya akan sebutkan sekarang ini. Nanti ke bawahnya lagi nih. Nanti akan saya sebutkan. Nah, itu dia. Baitullah itu kan di dunia juga kita sudah ada ya. Ketika kita tahu ya Bu ya. Itu kan seakan-akan ujung pangkalnya adalah ketika sampai ke yang sudah Ibu sudah haji. Kan ya Bu ya. Perputaran ini adalah kehidupan kita untuk Allah. Sampai ke ujungnya, ke putaran yang ketujuh itu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sampai Allah itu bertajalli kepada kita, kita harus punya sifatnya. Sifatnya ini nih, sifatnya itu namanya mahmum. Itu sahabat dulu juga belum pada tahu apa itu mahmum. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu mahmum?" Apa kata Rasulullah? Mahmum itu adalah orang yang takwa. Yang takwa nih Bu. Tahu Ibu arti takwa? Yang ciri-cirinya yang dulu saya sampaikan. Alladzina yunfikuna, orang berinfak. Orang yang berinfak. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Ketika ada infaknya banyak. Ketika sedikit ya tetap infak walaupun sedikit. Wal kadhiminal ghaidh, dan menahan suka enggak mengumbar. Kalau marah tuh gitu. Dia tahan. Enggak temperamen, enggak marah-marah, sabar kan. Wal afina anin nas, itu orang yang takwa, yang memaafkan ketika orang berbuat salah kepada dirinya, yang memaafkan. Nah, itu satu ciri-cirinya adalah orang yang takwa. Yang takwa itu juga dia hatinya bersih dari pengkhianatan. Tahu kalau kita punya teman berkhianat, gimana tuh orang berkhianat tuh Bu? Dititipin apa, ternyata nggak aman. Dia pinjam, bilangnya nggak mau bayar. Atau dia menzolimi temennya. Kita insya Allah di sini nggak ada ya. Kalau ada cepet-cepet bertaubat. Ya. Kalau ada cepet-cepet bertaubat. Jadi pertama dia orangnya takwa, hatinya bersih dari apa? Dari pengkhianatan, dari kebencian kepada orang. Kalau kita dizolimi, benci, disakiti, benci sama orang itu wajar nggak? Wajar ya. Tapi kalau ingin Allah bertajalli di dalam kolbu kita, kalaupun orang lain menyakiti kita, kita harus jadi orang pemaaf. Nah, tahu dia berfila, dia mengkhianati saya, dia memfitnah saya, dia menggibah saya, dia mencemarkan nama baik saya. Pokoknya yang menyakiti semua. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memaafkan. Jadi tidak ada kebencian lagi dengan orang Bu. Bisa nggak Bu? Insya Allah bisa. Perjuangkan aja. Karena kan kita ingin dapat kemuliaan yang Allah bertajalli di dalam kolbu kita. Kemudian tidak ada kedengkian. Jadi kalau orang punya kelebihan, biasanya kita suka kurang suka ya Bu ya. Si apa-apa, dia berusaha untuk tidak seperti itu. Tidak ada kedengkian. Tidak dengki orang di tetangga sebelah udah beli rumah, udah beli kendaraan baru. Alhamdulillah. Gitu udah gitu. Ya Allah semoga ini. Enggak kan kalau sebelumnya mungkin kita begini. Oh panas gitu. Nah itu masih
Ini udah enggak ke sana. Karena semuanya sudah diatur sama Allah. Kan kita udah belajar ya gimana kebersihan hati. Sudah tidak ada lagi hasutan. Kalau kita masih suka menggibah orang, Ibu, itu pasti sifat hasut dalam hati kita itu masih ada. Nih, dia ngobrol sama Mama Dimas. Saya ngomongin oh enggak puas itu sebetulnya dia di depan aja dia begini kemarin dia cerita iyalah pasti kenapa dia sekarang begini iya kemarin aja dia cerita itu disambung-sambungkan itu kan sedang menghasut ke Mama Dimas. Dimas. Nah kalau masih ada sifat seperti gibah seperti ini Bu kan awalnya menggibah dulu Bu nanti kita sambung-sambungkan terus akhirnya keluarlah kejelekan orang itu semua kita jelek-jelekin dia hadapan teman kita ini gak bakalan Allah bertajalli di dalam kolbu seorang seperti itu. Jadi kita kalau berbicara sekarang harus hati-hati ya Bu ya. Kalau kayaknya kalau saya ngomong sama dia nih akan ngegibah nih. Buru-buru pergi Bu. Sekarang gitu aja caranya. Susah, tutup kuping susah ya. Kecuali darurat. Kita udah ada di komunitas itu ada A ngomong sama si B, akhirnya kita jadi pendengar ya. Banyak istighfar aja di situ Bu. Ya Allah saya nggak mau dengan seperti ini ya Allah ini yang kau tidak sukai ya Allah gitu aja Bu dalam hati. Insya Allah itu cara-cara berusaha untuk membersihkan kalbu kita. Jadi yang dinamakan yang untuk sampai tajalinya Allah kepada kita itu kan ada peruntuhan sikap-sikap buruk ya sikap dan sikap buruk kita diruntuhkan bukan keburukannya kalau ada masih ada iri dengki ujub sum'ah kita suka dulu sekarang berusaha dibuat runtuhkan musnahkan namanya apa kemarin peruntuhan pembuangan sifat-sifat buruk oh ya Bu ya takholi diruntuhkan dulu yang kedua kemudian diisi sifat-sifat yang baik tahali udah tuh Bu kebuang tuh udah nggak mau lagi tuh kalau ngegibah kalau ngomongin rasa ria rasa dengki rasa hasud udah enggak dihiasi dengan sifat-sifat Allah yang kan dihias setelah dibuang harus dihias kalau ibarat kebun dibuang dulu apa hamanya rumput-rumput liarnya dan sebagainya setelah itu ditanamin dipupuk dan sebagainya disiram kemarin kalau siraman itu analoginya apa Bu? Siram itu analoginya air itu apa? Ilmunya ada di Al-Quran ini. Jadi kalau orang ingin memupuk sifat yang ada di dalam kita sifat yang baik itu harus mencontoh sifat-sifat Allah. Allah itu sifatnya apa? Bakhil sifatnya Allah bukan Bu? Bukan. Berarti jangan bakhil gitu Bu. Egois, sombong, yang Allah jangan. Sombong kan nggak boleh diturutin satu itu, nggak boleh sombong. Kalau Allah sombong aja kita boleh. Nah itu, jadi ikuti sifat-sifat Allah Al-Kabir. Allah itu besar. Kalau kita apa kemarin kalau mengikuti sifat Al-Kabir Bu? Hah? Masih ingat nggak Al-Kabir? Iya. Dengan sifat Al-Kabir ini kita mampu menjaga Al-Kabir Al-Hafiz Al-Hafiz apa Bu? Jaga lahir dan batin, dijaga badan kita supaya sehat, dijaga kulit kita supaya bagus, dan yang harus paling dijaga adalah di antara dua kaki dan dua jenggot ini kumis dan janggut. Artinya yang harus dijaga lisan dan kemaluan. Lisan ngegibah, ngomongin
nyinyir dan sebagainya, itu harus dijaga banget. Kalau kita harus punya sifat al-hafiz, masukin sifat itu ke dalam kita. Nah, insya Allah kan tadi udah kasihkan, terus kita masukin ya Bu ya, sifat-sifat Allah tuh yang 99 Bu, masukin ke dalam kolbu kita. Nah itu ya, jadi dengan mahmum ya, mahmum ya kemarin yang ditanyain seperti itu Bu. Sulitkah Bu? Kalau kalau ini tidak bisa, Rasulullah tidak akan menyampaikan ini. Artinya apa Bu kalau Rasulullah menyampaikan? Mudah. Enggak mudah Bu. Tapi bisa jadi bisa kita Ya, iya. lawan. Lawan Bu, lawan. Emang hawa nafsu itu harus dilawan Bu. Betul, jangan Ikuti. maka si jiwa ini, si kolbu ini yang harus jadi Raja. harus jadi raja nih Bu, si kolbu ini. Ibu, kalau kita ngikutin hawa nafsu kita emang aduh sulit. Kalau kita berjuang pasti ini akan posisi kolbu itu jadi raja. Kita kembalikan dia ke posisi yang sesungguhnya jadi raja. Nah, kalau dia jadi raja, si nafsu, sifat kebinatangan, di hawa nafsu itu ada sifat binatang hewaniah yang apa Bu? Yang jinak, ada yang buas. Itu kita harus buang. Yang buas-buasnya. Ini hawa nafsu ini emang penting juga. Untuk apa? Karena si hawa nafsu inilah seseorang bisa mencari makan, bisa mencari penghidupan buat ngumpulin duit, buat bikin rumah, buat supaya punya kendaraan. Kan kendaraan perlu. Ibu nggak bakalan bisa datang ke musola kalau nggak punya kendaraan. Minimal punya uangnya buat bayar gojek atau angkot. Siapa yang mencari? Hawa nafsu penting, tapi saya bilang harus diukur. Siapa yang mengukur? Rajanya ya. Iya, si raja. Hari ini hanya untuk ini. Nah, gitu. Kalau ininya mati, oh dia nyari duit siang, pagi, siang, malam, kumpulin. Kemudian boro-boro mau ibadah. Kenapa? Yang diikutin hanya untuk hawa nafsu saja. Sedangkan kalau dia tidak diatur oleh raja ini, yang atur hawa nafsu siapa? Setan. Bisa dipahami ya, struktur diri kita ini seperti itu. Kata Rasulullah apa? Kita telah keluar dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar, yaitu hawa nafsu. Waktu pakai pedang itu perang hawa nafsu yang kecil, ternyata bayanginnya ya Allah mati, kayaknya besar ya. Ternyata lebih besar kita memerangi sifat ria, dengki, hasud, sum'ah, itu lebih besar, lebih kuat, lebih hebat. Berarti pahalanya lebih besar apa? Memerangi hawa nafsu tadi, memerangi sifat dengki, hasud sama orang, hasud sama guru. Ada Bu yang hasud sama guru loh. Ada. Itu harus dilawan Bu, harus diperangi. Ibu di sini ada tempat lain. Kita pun nggak boleh suzon, tapi ada gitu. Ya. Kemudian jadi kalau orang itu sudah tahalli di dalamnya, itu Allah akan bertajali. Tapi sebelum bertajali itu kalau seseorang sudah memiliki sifat menilai segala sesuatu ada maknanya,
hikmahnya ya Bu ya. Itu ciri-ciri tanda ya, tanda. Jadi kalau kita udah lihat kipas angin, pasti ada sesuatu di balik dari dia memutarkan angin aja enggak. Dia bertasbih. Satu, kan kita nggak lihat, kan yang dilihat adalah hikmah itu dibalik dari penglihatan fisik. Itu hikmah. Yang kedua, kenapa dia muter. Oh, tasbihnya dia memberikan angin kepada kita. Tasbihnya dia berputar. Dia sayang dengan kita yang ada di sini, Bu. Sehingga dia ingin semua dapat sifat rahmannya Allah yang hadir di kipas angin itu. Coba Ibu berpikirnya seperti itu ya. Kalau kita berbicara tentang qalb ya, bisa dipahami. Ini kipas ini Bu mengeluarkan angin. Ada sifat-sifat Allah nggak di situ? Ada. Ada kasih sayangnya Allah. Kemudian kalau kita memanainya dengan ilmu, ada ilmu, sifat ilmunya Allah. Ada sifat adilnya Allah. Tuh Bu. Qalbu yang ingin bertajali, yang Allah bersemayam ke dalamnya. Si qalbu ini mencari, mendeteksi ada sifat Allah apa di benda ini, ada sifat Allah apa di teman saya ini. Seperti itu, Bu. Karena apa? Karena yang menciptakan benda ini siapa? Allah. Berarti ada sesuatu yang Allah kehendaki dari benda ini. Tidak sia Allah menciptakan benda ini, meja kayak kipas angin, rumah semua. Jadi bukan hanya sekarang kalau melihat sesuatu itu hanya sebatas ya sudah, kalau udah lihat fisiknya, enggak begitu Bu. Di balik itu ada sifat-sifat Allah. Ketika kita mampu memaknai itu, dan orang yang hatinya tidak bisa memaknai itu Bu. Hatinya kotor, penuh dengan kedengkian, dendam, hasut, ya, tamak sama dunia, enggak merasa cukup, pengennya terus aja, terus. Itu nggak bisa Bu memaknai ini, mencari hikmah di balik itu nggak bisa. Kan qalbu yang menilai Bu, qalbu yang menilai. Si akal ini hanya menguatkan. Kan qalbu ini raja. Si raja ini yang mendeteksi di mana letaknya Allah. Apa-apa Allah dia itu. Kalau si jasad, hawa nafsu nih, si jasad ini yang dia deteksi apa? Hanya melihat ya kipas angin apa nih? Ini yang jualan kipas angin untung. Aku kalau nyari usaha cari apa ya? Pokoknya yang berbau-bau dunia. Enggak ke Allah. Itu jasad. Tapi kalau qalbu, segala sesuatunya itu yang dinilai ya, yang dilihatnya, dimaknainya ke Allah semua. Itu hikmah namanya Bu. Lewat pengetahuan datangnya dari Allah. Al-Quran ini. Kan ada di dalam Al-Quran banyak ya tentang itu. Apa namanya? Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini pulpen bertasbih. Ibu nulis kalau mampu menyelami hikmahnya, tapi harus punya ilmunya. Nggak mungkin ibu dapat hikmah nggak punya ilmunya. Katanya bertasbih, tasbihnya pulpen kayak gimana ya? Oh mungkin dia subhanallah nggak kelihatan. Kalau kata orang ulama tasawuf mengatakan tasbihnya dia pertama, ketika dia berfungsi untuk menulis, dia bertasbih. Kenapa? Karena ketika dia bertasbih ini berfungsi. Karena Allah menghadirkan pulpen ini tidak sia-sia. Untuk apa kamu hadir? Supaya manusia menulis. Kemudian setelah ditulis dibaca. Atau ketika dia mendengar kemudian dicatat. Ini tasbihnya pulpen. Tasbihnya ini apa? Saat kita Ketika dia minimal untuk menyobek. Saya jarang karena suka kembung kata-kata. Dokter kalau banyak menghisap ini gelembungnya ini membuat masuk angin ya. Kalau saya sering mudah masuk angin sebabnya. Jarang gitu Bu. Tapi kadang-kadang ya kalau darurat saya pakai juga gitu.
Ini tasbihnya ini ketika dia berfungsi. Berfungsi. Jadi alatnya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah menciptakan planet-planet itu ada fungsinya, Bu, menjaga keseimbangan alam raya. Itu kalau matahari tidak bertasbih, Bu, dia geser dikit, kita udah nggak dapat penerangan, Bu, gelap selamanya kalau dia nggak bertasbih kepada Allah. Tasbih apa? Kata Allah, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Kamu itu Allah ciptakan matahari, dia berputar, tajri itu berjalan tapi sangat cepat. Saking cepatnya matahari itu berjalan gak kelihatan, dia itu berputar, Bu. Ibu kalau lihat gangsing yang sangat kencang kayak diem ya, pernah lihat nggak? Iya. Kalau dia sangat kencang, saya lihat kok kayak diem sih. Saya kemudian berpikir tentang ayat wasyamsi itu. Matahari beredar, berputar pada porosnya, tapi nggak kelihatan karena saking kencangnya. Dan tasbihnya matahari, bumi, bulan semuanya dia beredar sesuai dengan kehendak Allah untuk kemanfaatan Manusia. sebenarnya semua yang diciptakan langit dan bumi itu untuk manusia, Bu. Hebat nggak di manusia? Tapi apa Allah juga? Langitku, bumiku tidak mampu menampungku, kata Allah. Kenapa dia disuruh jadi apa? Menjadi penyeimbang di bumi ini untuk kehidupan kita sebetulnya, Bu. Makhluk yang kecil yang tidak ada apa-apanya dibanding matahari, bulan dan bintang. Seperti kacang hijau kita ini, Bu. Tapi apa kata Allah? Hebatnya manusia. Langitku, dalam hadis Rasulullah ya, Bu ya. Saya ambil terjemahnya aja. Langitku, bumiku. Langit 7 lapis langit. 7 lapis bumi. Tidak mampu menampung aku, kata Allah. Yang bisa menampung aku hanya kolbu manusia yang kecil tadi, Bu. Si kolbu ini bisa mengecil, bisa menjadi membesar. Kata apa namanya, Syekh Sahali, beliau adalah ulama sufi, mengatakan bahwa para ulama itu mengatakan begini, Bu. Jadi kolbu manusia itu kan tempat bersemayamnya Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia belajar untuk tahu pengenalan kepada Allah, maka kolbunya semakin membesar. Jadi artinya apa? Artinya ketika Allah masuk ke dia, si kolbu ini mengikuti bentuknya atau besarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gini lah, cincin ya, Bu ya. Dicontohkan cincin sama beliau. Ini cincin, pasnya ini tempat yang bersinar ini apa, Bu? Kaca ya, matanya ini. Ya, tempatnya ini namanya pas. Pas ini diibaratkan adalah hati manusia. Hati manusia. Hati ini yang harus menyesuaikan itu tempatnya apa? Kacanya, matanya. Yang harus menyesuaikan. Tempatnya apa? Tempatnya, Bu. Tempat. Contoh ya, Bu ya. Ini kaca udah dibikin nih. Kaca udah dibikin. Tempat ini harus sesuai dengan ukuran kacanya. Tempatnya kacanya udah dibikin dulu. Iya. Dan emang si wadah ini harus ngikuti lingkarannya. Iya, betul nggak? Jadi kalau lingkarannya kecil, maka wadahnya juga kecil. Kalau si matanya besar, maka wadahnya harus besar. Jadi wadahnya mengikuti mata, permatanya gitu maksudnya. Jadi begini maksud saya, analogi ya, Bu ya, analogi hati kolbu kita. Jadi kolbu kita semakin kuat menerima pancaran Allah, maka Allah akan
Allah makin besar, maka si kolbunya harus makin membesar, harus makin hidup. Jadi makin hidup, makin hidup, makin hidup, makin hidup. Maka betul kata Allah, langitku, bumiku tidak bisa menampung aku, kecuali kolbu yang kecil ini. Tapi dia bisa, kenapa? Karena dia mengikuti ukuran permatanya. Jadi bisa makin besar, makin kuat, makin lebih yakin sama Allah, makin lebih cinta sama Allah, makin lebih ridho sama Allah. Kan begitu Bu, bertahap kan? Ridho kita sama Allah, Bu, sabar kita sama Allah. Betul nggak? Ngerasain nggak Bu seperti itu? Mungkin kemarin ridhonya cuma di awal-awal doang. Sekarang aku kok bisa sabar ya dari awal, pertengahan sampai akhir. Kemarin ridhonya itu, sabarnya itu kalau sudah seminggu. Bertahap naik keimanan kita, sabarnya setelah 3 hari. Bukan seminggu lagi Bu, sabarnya menghadapi kondisi itu. Naik lagi keimanan kita, bersabarnya setelah 2 hari. Besoknya lagi, kok aku dapat masalah bisa sabarnya sehari. Maksudnya dalam waktu sehari udah bisa bersabar. Nanti puncaknya ketika dihadapkan suatu masalah, waktu itu juga kita mampu bersabar. Nggak ada komen lagi. Tenang aja. Itu artinya bertahap kan? Artinya si wadah ini menampung sesuai dengan kemampuan itu, hadirnya Allah di situ. Paham nggak Bu? Paham ya Bu ya? Ada yang nggak paham Bu Vila, diulang lagi. Saya juga Bu awalnya nggak paham Bu, apa ini maksudnya? Oh tapi lama-lama saya paham. Saya mohon sama Allah dikasih pemahamannya. Dan itu benar Bu, dikaitkan dengan perilaku kita sehari-hari. Kemarin waktu dikasih uang kurang, oh jemendutnya itu sebulan Bu. Mau dapat lagi uang bulanan, sebelum dapat aja udah cemberut. Ini pasti kurang lagi nih, lagi begini nih kondisinya nih gitu. Setelah belajar ngaji berusaha ya, nanti hatinya itu mengembang. Oh, aku kan udah punya ilmunya nih. Jangan 3 minggu deh Bu, bukan dari sebelumnya lagi udah dapat, masih jemedut 3 minggu. Ya ngapain? Gini saja udah diatur sama Allah, naik lagi, maju lagi 2 minggu, seminggu, pas dapat alhamdulillah udah senyum sekarang. Tuh berarti hati sudah meluas, menerima. Nah ketika kita menerima itu, cahaya Allah itu makin kuat, makin terang gitu ke situ. Sabarnya, sholatnya, dan keimanan kita itu ada hubungan iman dengan kolbu ya Bu ya. Hubungan iman dengan kolbu apa Bu? Ya, iman dengan kolbu, cahaya iman itu menguatkan kolbu kita, menghidupkan kolbu kita. Dan kolbu kita itu harus dicas Bu, sehari-hari itu harus dicas. Supaya kolbunya hidup. Hidupnya kolbu itu oleh cahaya iman. Semakin kuat cahayanya, semakin kolbunya berbolak-baliknya kuat. Dan kalau sudah bolak-balik oleh Allah, semakin kuat, maka si kolbu ini akan bercahaya, terangnya cahaya seperti cahayanya 100 watt. Nah, dicasnya pakai apa? Ilmu. Dicas itu kolbu itu dengan cahaya iman, maka Allah menghadirkan sehari semalam kita disuruh melaksanakan sholat. Itu sholat fardu tujuannya untuk apa? Itu tuh ngecas. Kalau kita nggak ada sholat fardu 5 kali sehari semalam, mati kalau kita lagi karena kita biasa Nikmatnya tuh nggak nyampe gitu kita ya, lagi iya gitu. tahajud juga males, bangun malam juga, walaupun ini kalau nggak ada tuntunan ibadah. Dan si sholat waktu ini ada cas. Kalau HP dicas tuh Bu ya, kan hidup lagi, terang. Tapi tergantung casnya. Kalau dicasnya baru 1 jam, nggak penuh kan, langsung redup lagi. Begitupun kolbu kita.
Kalau dicasnya sedikit, maka dia cepat. Ini kan kolbu. Udah berdiri gini, karena dicasnya sedikit, mulai lagi baru sejam 2 jam. Contohnya apa nih? Yang nguatin ini yang pertama sholat. Kalau sholatnya baik, sholatnya sempurna. Ini kalau sempurna, Bu. Kata Allah, tidak ada yang lebih aku cintai dari seorang hamba bertakarub kepada aku. Ada di Riyadhus Shalihin juga, sudah kita bahas dulu. Tidak ada yang lebih aku cintai seorang hamba bertakarub kepadaku. Kalau ingin dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah, kecuali dengan ibadah, mendekatkan dengan ibadah-ibadah yang wajib. Yang wajib itu sholat 5 waktu, ngeluarin zakat, ya Bu ya, mencari ilmu, berbakti kepada suami. Nah itu. Tapi intinya di hal yang wajib-wajib, kata Allah. Tidaklah seorang hamba lebih aku cintai untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan perbuatan-perbuatan yang wajib. Kalau kurang perbuatan wajibnya, maka disempurnakan dengan Sunnah. Yang sunnah-sunnahnya. Kenapa kita harus sholat rawatib, ya Bu ya, puasa sunnah, banyak infak, banyak sedekah, itu kan yang sunnah-sunnah, berbuat baik dan sebagainya. Itu untuk menghidupkan kolbu kita sebetulnya itu. Karena kalau enggak kita lakukan itu, kolbunya mati, lemes, lunglai, lesu. Jadi semakin kita kuat beribadah kepada Allah dengan perbuatan yang wajib-wajib, maka semakin akan dicintai oleh Allah. Dan di hadis yang lain dikatakan, tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang tadi yang wajib ya, maka aku akan mencintainya. Maka aku akan mencintainya. Kalau dengan perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah tadi Allah cinta kepada kita, jadi pertamanya itu tadi Bu, sholat wajibnya rajin, sodakohnya rajin, infaknya enggak bakhil, kemudian dia rajin sunnah puasanya, bangun malamnya, duhanya, baca Qur'annya, itu kan bercahaya. Tapi Allah belum bertajalli Bu, di situ belum. Nanti, jadi ini baru menghidupkan kolbu. Tolong dipahami ya Bu ya, kita kan berbicara tentang ingin Allah hadir di dalam kolbu kita. Nah, ini baru cahayanya kuat Bu, tapi Allah belum hadir Bu. Allah belum hadir. Jadi kalau sholat kita udah bagus kan, kita menghiasi diri itu ya dengan ibadah-ibadah amal soleh tadi. Tadi kan yang buruk-buruk sudah kita buang. Buang dulu Bu yang buruk nomor 1 itu. Jadi kalau belum dibuang, tapi kita rajin sholat, belum dibuang nih iri, dengki, sum'ah, ria belum. Tapi udah rajin sedekah, infak, rajin sholat, rajin duha, rajin baca Quran. Itu juga rajin. Ini hilang lagi, habis buat nutupi keburukan. Karena kita belum bertakhali, belum dibuang tuh yang rusak, yang membusukkan kolbu kita tuh belum dibuang. Tapi kita rajin ibadah juga. Nah, ini nanti sulit untuk bertahallinya, sulit untuk menghias dirinya, sulit untuk menanam supaya berbuah. Kenapa? Sibuk nutupi keburukan tadi, si amal ibadah kita, dan belum tentu tertutupi Bu. Tapi kalau ya, sedekah nutupin dosa gitu. Dibuang dulu sifat-sifat hama-hamanya tadi, ria, dengki, hasud, zolim, yang gitu lah. Dibuang dulu, diperjuangkan itu dulu. Malah kalau menurut saya, daripada kita memperjuangkan banyak-banyak baca Quran gitu, tapi nggak berusaha membuang sifat ria, nggak berusaha membuang sifat sombong, rajin puasa sunnahnya, rajin sedekahnya, mending yang wajib dulu yang kita buang. Apa Bu tadi? Yang ada ria di sini, ada sum'ah, ada iri hati, ada hasud. Itu nanti dulu itu. Dibuang dulu ini hama-hamanya ini. Nah, setelah ini dibuang baru deh yang ini kita perjuangkan buat menghias atau menanam. Dihias. Nah, setelah itu kan ini Allah belum bertajalli ya, baru hatinya hidup.
Nah, ibu rajin ngaji, rajin sedekah, rajin infak, rajin sholat malam, rajin baca Quran, sayang sama manusia, itu baru menghias ini, akhlak yang baik ini baru pancaran Cahaya. buat cahaya Kolbu. Nah, bagaimana supaya Allah bertajalli? Dan ciri-cirinya sebelum Allah bertajalli kepada orang itu, dia akan memiliki sifat. Satu yang paling dominan Allah bertajalli kepada hati seseorang, Bu. Rahman Rahim. Rahman Rahim, Bu. Penyayang dengan manusia. Penyayang dengan makhluk Allah. Setelah hadir Rahman Rahimnya Allah, dia akan memiliki sifat ilmu. Begitu. Sifat ilmu. Jadi apa dulu yang lebih utama? Tadi yang hadir Rahman Rahim, baru ilmu. Jadi begini, Bu, maksud saya. Jadi kalau Allah mau bertajalli kepada hati seseorang, itu ditandai dengan dia sudah tidak ada lagi suzon dengan orang, rasa kasih sayang. Orang kalau menumpahkan rasa kasih sayangnya, Bu, seorang istri kepada suami, sayangnya luar biasa, pasti udah nggak ada lagi suzon sama dia. Apa yang ingin saya berikan kepada pasangan saya, itu Rahman Rahim. Apa yang memberi, bukan menuntut. Kalau orangnya kasih sayang, Rahim, nggak begini. Nanti di musola ini dapat apa? Kalau saya dapat apa? Itu apa saya kasih sahabat-sahabat saya pengen bikin ini, saya pengen bikin itu, itu cirinya. Kalau adanya kita jalan, apa yang saya kasih, apa yang saya dapat kembali. Iya, itu kalau Allah yang bertajalli kepada hati seseorang. Kalau ada orang yang punya ilmu tapi jauh dari sifat lemah lembut, kasih sayang, itu berarti dia tidak mendapatkan hakikat ilmu yang sesungguhnya. Karena ada orang pintar, ya. Tapi kok kasar, ya? Kasar, galak, pokoknya arogan lah. Itu berarti dia sebetulnya belum mendapatkan hakikat ilmu yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau ciri orang yang berilmu, Bu, kemudian dia dengan ilmunya itu harusnya menghadirkan aplikasinya, akhlaknya itu penyayang dengan makhluknya. Kalau orang berilmu itu penyayang, Bu, harusnya kan ini penyayang ilmu, penyayang dulu. Jadi kalau ada orang punya ilmu nggak penyayang, berarti dia nggak dapat hakikat ilmu yang sesungguhnya. Tapi kalau dia punya hakikat ilmu yang sesungguhnya, pasti dia punya sifat penyayang, tidak arogan, tidak merasa dirinya lebih hebat, lebih baik, tidak menyalah-nyalahkan orang. Kalau orang berilmu kan tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi dia tidak menyalah-nyalahkan. Kenapa? Karena didahului oleh rasa sayang, penyayang. Itu sih. Kenapa penyayang ini? Kan ada di ayat Al-Quran itu, wa ibadur rahman, ya Bu, ya, hamba yang penyayang. Orang yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang penyayang. Nah, kalau orang cirinya dicintai oleh Allah dengan hamba yang penyayang dan dia berilmu, kata Ali bin Abi Thalib begini, kalau Allah bertajalli kepada diri seseorang, itu dia akan Allah hadirkan ilmu di dalam kalbunya, senang dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu, Bu? Ibu suka mendengar kalimat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tajri min itu apa? Yang mengalir, tahtihal anhar, di sungai-sungai di bawah-bawah itu, ya Bu, ya. Ada sungai. Kalau sungai isinya
tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi di sini air ini adalah analogi, pemisalan. Kemudian kata Allah, aku tidak bisa ditampung oleh langit dan bumiku kecuali ditampung oleh kolbu. Ditampung ini pemisalannya adalah wadah. Kolbu itu wadah. Dan wadah itu isinya air. Air itu apa? Pengetahuan, ilmu. Jadi kalau Allah bertajali kepada seseorang, itu ciri-cirinya dia akan memiliki ilmu. Dan dia senang dengan ilmu. Jadi kalau ada orang males belajar gitu, ngaji yuk, atau enggak, lagi sibuk, itu jauh dari hadirnya Allah di dalam kalbunya dia. Jadi orang yang hatinya hidup, semakin dia terang, semakin dia cahaya luas, dia makin senang dengan ilmu apa? Ilmu ma'rifat kepada Allah. Ada di Al-Quran. Itu tajri min tahtihal anhar. Jadi kenapa air? Air itu kan kehidupan. Kenapa sih harus air? Analoginya, air itu yang menghidupkan, Bu. Air itu yang menghidupkan. Ketika ini ada tanah, Bu, tanah, kemudian diairi. Kemudian yang diairi itu ditanami tumbuhan, biji gitu ya. Dia akan tumbuh. Semakin tanahnya subur, semakin airnya mengalir dengan baik, maka si ini akan tumbuh dengan subur, dengan baik. Si kolbu ini akan tumbuh dengan subur dan baik. Sekarang pertanyaannya akan ada lagi, Bu. Kalau ini air pengetahuan dialiri ke tanah yang tandus, tanahnya keras, kita simpan biji di dalamnya, bisa tumbuh dengan baik enggak? Enggak. Analogi tanah yang tandus ini adalah hati yang keras, yang kasar, mati. Walaupun dijejoki ilmu gitu, dikasih tahu sama orang, dikasih tahu sama ustadz, ngaji rajin kemana-mana, tetap aja nggak ngerubah akhlaknya, nggak ngerubah sifatnya, nggak ngerubah pakaiannya, nggak ngerubah cara dia mencari rizkinya, tetap aja dia curang ya. Kalau diamanahi khianat, itu artinya kolbu yang keras, yang mati. Karena ada orang rajin ya, Bu, yang ngaji. Iya, ngomongin orang rajin. Tapi ngomonginnya juga jalan. Itu artinya apa? Berarti menanam biji di tandus ya. Nah, berarti disirami dengan air itu ilmu, Bu. Tapi kolbunya Tandus. nggak mekar, nggak penyayang, egois, arogan, nggak hidup, Bu, itu nggak tumbuh bijinya. Dan Allah nggak bertajali di dalam hati orang yang keras ini. Ciri-cirinya sebelum Allah bertajali itu nanti hatinya penyayang, sayang, Bang. Kalau ada apa-apa lagi apa gitu, pengennya apa yang saya bisa kasih, apa yang saya bisa abdikan, kontribusi apa buat kemanfaatan, kemakmuran teman-teman saya, keluarga saya, lingkungan saya. Itu aja yang dipikirin, Bu. Itu ibadur rahman. Masya Allah ya. Bisa Nah, kalau Ibu sudah paham ini, besok kita akan berlanjut ke hadis yang selanjutnya. Jadi mudah-mudahan dengan di usia 40, 50, 60 ini jiwa kita sudah matang, sudah bijak, kolbu kita hidup. Jangan sampai udah 40 tahun kolbunya masih keras, masih mati. Allah sudah memberikan banyak pelajaran di bawah usia 40 tahun. Susah, senang, kurang rizki, kadang banyak ya. Kadang disakiti orang, kadang senang dan sebagainya. Itu tuh takdir Allah yang dibenturkan kepada diri kita supaya kita mengenal Dia. Di usia sampai kapan awal matangnya jiwa kita? Di usia 40 tahun, benturan-benturan Allah supaya kita cerdas, kita bijak mensikapinya, dan kita akhirnya insya Allah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari saya cukup sekian. Alhamdulillah tentang apa namanya, pengenalan jiwa, kolbu dan jasad sampai di sini dulu. Insya Allah nanti materi selanjutnya adalah eh, hijab-hijab kolbu. Ya Bu ya, tadi kan terang begini begitu. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang hijab-hijab kolbu sambil berjalannya kita baca hadis-hadis yang ada di Riyadhus Shalihin ini. Jadi digabungkan antara kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitabnya Al-Ghazali sama Al-Hikam, karena itu yang banyak saya pelajari. Kalau Ibnu Arabi sedikit-sedikit karena dia agak terlalu jelimet. Tapi semakin ke dalam ilmu kita, semakin mengenal kita, Bu, sebetulnya itu semakin kita merasa lebih puas. Kalau kita hanya mengenal ilmu yang biasa-biasa diulang-ulang itu kepuasannya kurang. Kenapa? Karena pengetahuan untuk makrifat kepada Allah itu hanya bisa dicapai dengan ilmu yang dalam, bukan hanya ilmu luar. Bisa dipahami, Bu? Untuk mencapai makrifat kepada Allah, kenal Allah, itu harus ilmu yang dalam. Kenapa? Karena tempatnya di dalam kolbu. Kalau ilmu-ilmu di luar, Ibu belajar tajwid kan luar. Ya, fikih ya. Terjemah, tapi harus ilmu luar dulu yang tahu, baru ilmu dalam gitu. Harus dari luar dulu, nggak bisa loncat ke dalam, nggak bisa. Fikih itu luar ya. Iya, fikih luar. Nah kan kita udah tahu ya, udah banyak tahu lah dari kecil kita belajar yang luar mah ya. Nah sekarang kita tambah belajar yang dalam. Kata Ali bin Abi Thalib, seorang guru itu harus mampu menyampaikan ilmu yang muridnya tidak tahu. Kalau saya menyampaikan, Ibu, tentang tafsir ini di Ibnu Katsir hanya sebatas sepintas, itu kurang begitu mencerdaskan, Bu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, seorang guru harus menyampaikan ilmu yang muridnya belum tahu, artinya yang dalam, lebih dalam lagi. Maka itulah permohonan saya kepada Allah. Allah mengajarkan ilmu yang lebih dalam lagi buat saya. Saya paham baru saya sampaikan. Kalau belum paham saya belum bisa menyampaikannya. Nah itu. Oleh karena itu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas karuniamu. Engkau ajarkan hamba dan hamba menyampaikannya kepada makhluk-makhluk Engkau yang mulia. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Mohon maaf bila mana ada kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.